Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh Civitas Hospitalia dan umat yang bersama-sama menikmati kapel virtual Hope, Hospital Overcome Pandemic with Empathy. Rumah-rumah sakit kita dan klinik berusaha untuk mengalahkan pandemik ini hanya dengan satu modal, empati. Kalau ada satu lagu yang kita sudah nyanyikan, We Shall Overcome, kita juga meyakini bahwa itu akan terjadi dengan kekuatan dan ketangguhan. Tapi ingat, ini ada ceritanya, ada lagu Bengawan Solo, riwayatmu dulu. Tapi pelayanan rumah sakit, kita bukan cuman riwayatmu dulu, tapi empati dari dulu. Kita akan bersama-sama menikmati, dan sebelum kita sampai kepada narasumber yang akan berbicara, mari kita menikmati dulu profil rumah-rumah sakit kita dan klinik. Bisa seperti sekarang, tetapi kita akan melihat saat ini, melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah menolong kita semua. Silakan menikmati profil singkat ini. Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia atau yang disingkat YRSBI merupakan yayasan yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah profesional, yaitu memastikan bahwa semua pihak di dalam unit pelayanan YRSBI dapat memberikan yang terbaik serta mampu bersaing secara sehat dan bermartabat. Yang kedua adalah akuntabel, yaitu melaksanakan pelayanan dengan rasa tanggung jawab saat menggunakan kekuasaan dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dan yang ketiga adalah spiritualitas, yaitu menggerakkan spirit panggilan berdasarkan nilai-nilai Kristen yang benar, sehingga karya-karya nyata dan kabar baik bisa dirasakan oleh semua pihak, baik yang melayani maupun yang dilayani. Moto dari YRSBI itu sendiri adalah pelayanan kesehatan yang membawa kabar baik bagi semua. Dalam menjalankan pelayanannya sebagai yayasan rumah sakit, ada 3 prinsip yang dipegang teguh oleh YRSBI. Ketiga prinsip tersebut memiliki keunggulan masing-masing yang berperan penting dalam profesionalisme, yakni pemberian penghargaan sesuai dengan prestasi dan penempatan jabatan serta tanggung jawab sesuai kemampuan dengan memperhatikan jenjang karir. Pemantauan sistem dan evaluasi yang baik menjadi implementasi dari profesionalisme itu sendiri, agar dapat memberikan penghargaan bagi kemajuan dan penindakan yang tepat di semua lini. Kemudian pada prinsip akuntabel terdapat integritas, transparansi, dan mekanisme komplain yang terstruktur. Sehingga lalu lintas komunikasi dan informasi bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai Kristen yang hakiki hadir di dalam prinsip spiritualitas dan berlaku bagi interaksi lintas jabatan, sebagai referensi saat pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan penguatan pastoral yang tidak hanya berorientasi kepada pasien dan eksternal, tetapi juga melakukan pendampingan bagi semua staf dan pimpinan, demi penguatan karya-karya baik oleh semua dan bagi semua. Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia memiliki tradisi kebersamaan, yaitu menghargai semua pemangku kepentingan dalam melakukan perannya masing-masing, dan menguatkan spirit koinonia internal yang mendorong pertumbuhan kinerja serta menjadi berkat bagi semua pemangku kepentingan, dengan keunikan pelayanan yang menghadirkan makna kabar baik yang seutuhnya. YRSBI menghadirkan sistem yang disepakati bersama untuk menjadi acuan di dalam kerangka pelayanan. Ditambah adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan agar proses yang baik dan benar dalam melakukan nilai-nilai kebersamaan serta informasi yang transparan dapat terwujud. Prinsip profesional menghasilkan pemerintahan dan dampak yang baik pada pelaksanaan tata kelola pelayanan kesehatan di YRSBI. Prinsip akuntabilitas menciptakan kedudukan yang lebih baik hingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan internal dan eksternal dalam melakukan pelayanan.
Prinsip spiritualitas memberikan kualitas yang prima dan memuaskan karena adanya nilai-nilai utama dan pelayanan yang baik di setiap karya yang dijalankan. YRSBI, pelayanan kesehatan yang membawa kabar baik bagi semua. Demikianlah profil dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Banyak sekali pencapaiannya dan tentu saja menjadi berkat dan mencapai masyarakat bukan saja secara jasmani tetapi secara rohani juga. Kita akan mendengarkan berbagai tokoh yang sudah terlibat dalam membangun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia ini. Kita akan mendengar kesaksian dari Rumah Sakit Immanuel, Ibu Ani Darmuji, seorang perawat yang berkontribusi dan melayani dari Bukit Tinggi sampai ke Lampung. Lalu dari Rumah Sakit Baptis Kediri, Dr. Sukoyo sebagai Direktur Nasional pertama Rumah Sakit Baptis Kediri dan yang melanjutkan karya para misionaris pada waktu itu. Lalu dari Rumah Sakit Baptis Batu ada Dr. Arwinda sebagai Direktur Rumah Sakit Baptis Batu dari 2009 sampai 2016 yang melanjutkan Rumah Sakit Nasional pertama dalam tantangan. Lalu selanjutnya ada kesaksian dari seorang putra Dr. Rubel. Ini Pak Edi Rubel nanti akan menceritakan tentang ayahnya. Lalu dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia kita akan mendengarkan dari Ibu Helen Theorupun yang akan bercerita. Ini anak putri dari Bapak Wim Theorupun yang akan bercerita bagaimana ayah sebagai tokoh pertama yayasan yang mengelola pelayanan kesehatan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Diakon Irwan Rares sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia yang pertama. Silakan Diakon. Selamat pagi para pirsawan yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung di dalam acara Empati dari Dulu. Napak tilas pelayanan kesehatan Baptis Indonesia merupakan acara gospel virtual YRSBI. Bapak Ibu, sungguh di saat kondisi seperti ini, sebuah ujian di berbagai bidang pun kita alami, bukan hanya di lingkungan rumah sakit, tetapi seluruh aspek kehidupan kita dari seluruh strata masyarakat, dari semua bidang mengalami situasi yang sungguh menyulitkan. Kalau kita melihat tema kita pagi ini, sebuah perjalanan napak tilas dari pelayanan kesehatan Baptis Indonesia. Tuhan mempercayakan pelayanan kesehatan Baptis di Indonesia bukan secara kebetulan. Ada rancangan indah di balik pelayanan misionaris di Tiongkok ditutup. Tuhan menggerakkan teman-teman Sautan untuk melihat bumi Nusantara. Bumi Nusantara yang saat ini Tuhan tempatkan kita bersama-sama di sini. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab kita. Napak tilas pelayanan kesehatan Baptis Indonesia dimulai sebuah empati dari anak-anak Tuhan yang jauh yang akan disampaikan, diteruskan kepada kita anak-anak Tuhan di bumi Indonesia. Perjalanan panjang sejak mereka hadir dan memulai pelayanan-pelayanan. Dimulai dengan sebuah empati dan tindakan simpati untuk menolong.
orang-orang yang membutuhkan kabar baik dimulai dari menolong orang-orang yang sakit, sehingga pelayanan kesehatan dimulai. Kalau kita melihat Rumah Sakit Baptis Batu merupakan embrio, merupakan rumah sakit sulung bagi pelayanan baptis di Indonesia. Kalau kita lihat 1957 mulai dibuka, kemudian pelayanan di Bukit Tinggi dimulai, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita bangga karena di Bukit Tinggi mulai pelayanan kesehatan yang kedua dibuka. Dan sungguh ini menjadi embrio dari berdirinya RSUP Bukit Tinggi tahun 1984, karena itu harus diserahkan dan kita mendapat pergantian di Lampung. Pelayanan di Lampung mulai dibuka tahun 1985 dan terus berkembang. Dan juga tahun 1999 Batu juga mulai dibuka menjadi bagian dari pelayanan Rumah Sakit Baptis Kediri, melakukan ekspansi untuk terus memberitakan kabar baik melalui pelayanan kesehatan. Bapak Ibu bersawan yang dikasihi Tuhan, napak tilas ini rupa-rupanya sudah dimulai. Di dalam perkembangannya, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada teman-teman di bumi Nusantara, teman-teman baptis yang memulai, teman-teman misi kemudian meneruskan, teman-teman nasional, Dr. Sukoyo menjadi salah satunya, itu menjadi sebuah bukti perjalanan panjang yang terus Tuhan percayakan itu kepada kita untuk dilanjutkan. Kalau melihat sebuah perjalanan panjang ini, kita ingat bagaimana sebuah perjalanan panjang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang janji Tuhan sejak Abraham memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu menjadi perjalanan panjang janji Tuhan untuk menempatkan bangsa Israel di suatu tanah yang Tuhan sudah janjikan. Amanah pertama, kepercayaan pertama Musa yang diberikan Tuhan untuk melepaskan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama 40 tahun, perjalanan itu luar biasa. Ujian, pencobaan, silih berganti. Sebuah tantangan demi tantangan, baik itu dialami Musa maupun bangsa Israel. Tetapi sungguh bersyukur, di dalam tantangan ujian itu, pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Musa mengalami berbagai hal, dan sungguh sejak kehausan, peristiwa air pahit di Mara, itu menjadi bukti pemeliharaan Tuhan. Pada saat bangsa itu kehausan, Tuhan menyediakan air dan disegarkan mereka. Pada saat bangsa itu kelaparan, Tuhan memelihara, menyediakan burung puyuh dan roti mana. Juga pada saat perjalanan di padang gurun, peristiwa Tuhan memakai Musa untuk memakai tongkat Musa dan menyediakan air di Refidim. Bahkan Tuhan pun menolong pada saat mereka menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek. Setiap perjalanan Tuhan selalu pimpin. Pada saat siang, tiang awan menaungi mereka. Pada saat malam, tiang api menaungi mereka, memberikan arah yang tepat. Pengalaman-pengalaman panjang seperti itu sungguh menjadi sebuah bukti bagaimana kalau Tuhan sudah berkaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Ada satu hal yang Tuhan
ingin sampaikan kepada bangsa Israel untuk terus melakukan karyanya menuju tanah perjanjian. Kalau Musa diamanahi, dipercaya membawa bangsa itu hanya sampai tepi sungai Yordan, dan itu pasti ada kelanjutannya. Pada saat Musa mengalami situasi yang sulit, menjadi memimpin bangsa itu, tetapi karena kecerobohannya, akhirnya Musa dipinta Tuhan mengantarkan bangsa Israel sampai ke tepi sungai Yordan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan sudah menyiapkan pengganti Musa, yaitu Yosua bin Nun. Ada satu peristiwa yang menarik. Pada saat Musa akan naik ke Gunung Nebo, Musa memanggil Yosua. Musa menyampaikan pengalaman-pengalamannya, bagaimana mereka hidup dari perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai dengan tepi sungai Yordan itu. 40 tahun itu terjadi. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pengalaman itulah yang disampaikan oleh Musa. Bahkan Tuhan sendiri menyiapkan Yosua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau saya mengibaratkan bahwa sebuah perjalanan panjang ini akan dialami juga oleh umat Tuhan, umat baptis yang dipercaya Tuhan untuk pelayanan kesehatan ini. Itu bukan secara kebetulan. Kalau melihat usia rumah sakit baptis 57 sampai dengan sekarang sudah lebih 40 tahun. Bangsa Israel 40 tahun. Artinya apa? Artinya akan ada banyak peristiwa-peristiwa dengan berbagai macam dinamika, berbagai macam tantangan itu akan dilalui. Mari kita melihat nasihat Tuhan langsung kepada Yosua. Di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 saya ingin membacakan beberapa ayat yang agar kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel untuk terus bertahan sampai kepada tujuan. Demikian juga nasihat ini ditujukan kepada kita, insan-insan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam lingkup pelayanan kesehatan baptis yang Tuhan sudah percayakan kepada umat baptis di Indonesia. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ayat pertama saya lanjut kepada ayat ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Itu kata Tuhan langsung kepada Yosua. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Tuhan kepada Yosua dalam rangka meneruskan memimpin bangsa Israel, umat pilihan Allah ini menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Nasihat
Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri. Fokus pada pimpinan Tuhan. Kebiasaan baru pasti akan terjadi. Bila mana ini diizinkan Tuhan akan terus mengiringi sebuah perjalanan pelayanan kesehatan bagi umat baptis di Indonesia. Dan bukan hanya di rumah sakit, tetapi berbagai kebiasaan masyarakat ini pun akan terjadi. Tetapi Tuhan izinkan ini untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi kabar baik terus diberitakan. Ya. Demikian sebuah perjalanan panjang bagi pelayanan umat baptis. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk terus melayani di pelayanan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Demikian renungan dari Diakon Irwan Rares sebagai Ketua YRSB yang pertama, menolong kita untuk melihat latar belakang dan latar depan, dan kita ingin bersama-sama mengatakan bahwa kita bukan saja, para praktisi kesehatan bukan saja menggunakan Alkitab untuk mengajarkan empati, tetapi melalui melakukan empati, firman Tuhan dijelaskan sejelas-jelasnya. Kita akan lanjut dengan seorang perawat yang purna bakti, yaitu Ibu Ani Darmuji, di mana melayani di Bukit Tinggi, kemudian pindah ke Lampung, dan sampai akhirnya purna bakti di Lampung karena kesetiaannya. Silakan Bu Ani menceritakan kisah perjalanan Ibu dan mungkin semua yang melayani di Rumah Sakit Immanuel bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengisi acara ini. Perkenalkan kembali, saya Ani Darmuji, purna bakti perawat Rumah Sakit Immanuel, SPR angkatan kelima, lulus tahun 1972. Suami 1, anak 2, cucu 3. Dan saya anggota gereja Baptis Smyrna dengan Pendeta Petrus Mugiharjo. Saya senang sekali sebagai salah satu perawat dari Rumah Sakit Immanuel Bukit Tinggi sampai ke Lampung. Pada awalnya saya tertarik dengan pelayanan. Saya melihat bagaimana Dr. Owen awalnya di Mandi Angin melayani di sana dengan begitu banyak pasien, tapi tidak ada perawat sama sekali, perawat Indonesia maksudnya. Perawat Indonesia yang menolong. Jadi saya berkeinginan sekali untuk menjadi perawat dan sekolah di Kediri. Rumah Sakit Immanuel Bukit Tinggi dibuka 1 Desember tahun 75. Memang saya melihat begitu besar antusias masyarakat dan pasien yang ada di sana. Mereka sudah lama menunggu sejak dibangunnya rumah sakit itu sampai dibukanya. Begitu banyaknya pasien-pasien yang datang, baik dari luar kota bahkan dari luar provinsi. Mereka merasakan satu pelayanan yang berbeda yang mereka katakan. Dan mereka sangat senang sekali. Sama seperti kita, selalu tidak lepas dari doa untuk melawan tipu daya iblis yang ingin merampas kebahagiaan pelayanan bersama dan di dalam Tuhan. Waktu terus berlalu, dan pelayanan rumah sakit terus berjalan. Sampai akhirnya tahun 81 Rumah Sakit Immanuel harus pindah ke Lampung. Dan masa transisi ini yang sangat sulit bagi kami untuk dapat terus bekerja dengan nyaman rasanya. Tetapi ada satu hal yang menguatkan kami, bahwa kami merupakan satu tim, satu keluarga besar yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama melayani Dia melalui kesehatan. Dan dibukanya Rumah Sakit Immanuel di Bukit Tinggi, ini latar belakang saya ini itu rumah sakit yang pertama, ya Rumah Sakit Immanuel yang ada pada waktu itu yang dibuka. Dan sampai akhirnya masa transisi dapat kami lalui karena memang Tuhan yang terus menguatkan saya, menghibur kami semuanya, tim Rumah Sakit Immanuel yang ada pada saat itu. Sehingga akhir tahun 84
kami semua karyawan yang ikut ke Lampung mengadakan konvoi. Kami karyawan yang sudah berkeluarga naik bus dengan anak yang masih kecil-kecil, ada yang masih bayi, juga ada yang hamil besar. Beriringan dengan truk yang membawa barang-barang. Sampai ke Lampung, Tuhan lindungi dan sertai dengan selamat. Persiapan kami adakan lagi, dan 29 Juli 1985 Rumah Sakit Immanuel dibuka kembali. Dan memang Tuhan ikut campur sekali lagi untuk menyelesaikan masalah. Lokasi yang sebenarnya bukan di sekarang rumah sakit ini berada, tetapi ada di jauh dari jalan besar dan masuk ke dalam. Tuhan sangat baik dan Tuhan selalu menyelesaikan tiap masalah yang ada dan merasakan. Dan Rumah Sakit Immanuel dibuka ini, banyak sekali pasien juga. Dan mereka merasakan hal yang sama. Mereka merasakan satu pelayanan yang berbeda. Karena memang kami melayani berdasarkan kasih Kristus yang tidak pernah bisa lupa dan tidak pernah bisa ditinggalkan. Itu dasar pelayanan kami yang harus dan selalu ada di dalam pelayanan di Rumah Sakit Immanuel. Sehingga pelayanan Tuhan berkati. Kalau melihat rumah sakit hingga pada saat ini memang saya senang sekali. Bagaimana rumah sakit maju dan berkembang, tapi ikut campur tangan Tuhan tak pernah lewat. Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan. Tantangan masih belum selesai dan terus ada. Perjuangan masih belum selesai. Walaupun ada COVID-19 dan juga ada tatanan baru dengan new normal, tetapi dasar dari pelayanan Rumah Sakit Immanuel jangan ditinggalkan, yaitu dengan kasih melayani. Dan ini akan sangat menolong dan akan sangat berharga, dan ini yang selalu dirasakan oleh pasien-pasien yang datang dan berobat ke Rumah Sakit Immanuel. Semoga kasih Kristus itu terus dijalankan hingga sampai kapanpun, jangan pernah tinggalkan. Kita akan maju bersama Yesus, kita kuat dan kita akan menang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ani yang sudah membaktikan seluruh masa aktif karirnya di Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih sudah memberi pesan juga untuk masa yang akan datang kita harus terus memberikan yang terbaik dan melayani dengan kasih dan juga dengan empati. Berikutnya kita akan mendengar dari Rumah Sakit Baptis Kediri, dari Dr. Sukoyo yang sudah menjadi Direktur Nasional pertama Rumah Sakit Baptis Kediri, yang menjadi Direktur Nasional yang melanjutkan dari misionaris. Silahkan dokter. Salam kasih. Tahun 1978, setelah lulus Fakultas Kedokteran UNER, saya bertemu dengan Dr. Kathleen Jones, pendiri Rumah Sakit Baptis Kediri. Waktu itu saya diminta untuk bergabung. Namun sayangnya, saya tidak diperkenankan oleh Departemen Kesehatan karena saya harus menjalankan wajib kerja impres, dan saya pergi impres selama 3 tahun di Bengkulu, di mana sebelumnya saya di Rumah Sakit Baptis Kediri sekitar 9 bulan. Tahun 1982 saya kembali ke Rumah Sakit Baptis. Tahun 84 sampai 89 saya diangkat sebagai wakil direktur dan akhir 89 sebagai direktur. Di sini juga waktu itu bergabung 3 dokter nasional, Dr. Ratih, Dr. Indriana, dan Dr. Gunawan. Tantangan yang kami hadapi pada waktu itu adalah pertama, izin dokter misi akan berakhir dan tidak bisa diperpanjang. Sehingga perlu menyiapkan tenaga dokter nasional, terutama dokter spesialis. Saat itu dokter spesialis masih langka. Yang kedua, kami perlu menyiapkan kemandirian operasional rumah sakit.
saat itu rumah sakit masih dibantu mendapatkan subsidi dari misi baptis, di mana untuk biaya operasional dan juga untuk gaji para dokter misi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka kami menyusun rencana kerja 5 tahun dan 10 tahun. 5 tahun pertama kami sebut sebagai masa konsolidasi. Dengan maksud kami ingin ada kemandirian dokter spesialis dan keuangan untuk operasional dan pengembangan. 5 tahun kedua kami sebut sebagai periode ekspansi. Dengan harapan kami bisa membuka satelit dan bahkan membuka rumah sakit cabang baru. Saat itu kondisi adalah selain dokter spesialis nasional masih langka, juga masyarakat sangat terobsesi dengan dokter misi. Adapun keunggulan saat itu, masyarakat percaya pada pelayanan yang baik dan dapat diandalkan dari rumah sakit baptis kita. Program 5 tahun pertama dapat dicapai, bahkan melampaui target. Dokter spesialis yang bergabung waktu itu dokter nasional, antara lain Dr. Yulio Siombing, Dr. Nihi Heriwila, Dr. Poltak Nainggolan, Dr. Peter, Dr. Domingo Langgar, dan sebagainya. Dan kami juga mensupport teman-teman untuk mengambil spesialisasi seperti Dr. Grace di bagian mata, Dr. Arianto jantung, Dr. Arwinda, Dr. Eva, Dr. Iva, Dr. Petrus Rimba, Dr. Andreas, Dr. Arnold, dan beberapa yang lainnya. Sebelum program 5 tahun pertama berakhir, kita bisa mulai program 5 tahun kedua dengan mulai membangun Rumah Sakit Baptis Batu pada tahun 1995. Pada tahun 97 sampai 98 kita semua tahu terjadi krisis ekonomi yang parah. Namun bersyukur Tuhan menolong kita. Kita bisa selesaikan pembangunan Rumah Sakit Baptis Batu. Rumah sakit kelas C diresmikan pada tahun 1999. Teladan Tuhan Yesus seperti dalam Matius 4:23. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Itulah roh pelayanan Rumah Sakit Baptis. Dengan bekerja tekun dan bersandar pada Tuhan, pasti kita bisa melewati setiap tantangan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Kita mempunyai kisah dari seorang yang memulai dan saat ini kita masih bisa mendengarkan, puji Tuhan, Dr. Sukoyo. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga kelanjutan dari pelayanan di Rumah Sakit Baptis Kediri ketika kita membuka Rumah Sakit Baptis Batu. Dan ini mungkin bukan hanya sebagai direktur yang melanjutkan karya kesehatan, tetapi direktur perempuan pertama yang ada di antara pelayanan rumah sakit kita, yaitu Dr. Arwinda. Silakan Dr. Arwinda berbagi tentang suka duka, menggali, memulai, dan kemudian melanjutkan di Rumah Sakit Baptis Batu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa Gospel Virtual IRSBI. Salam hangat dari saya, Dr. Arwinda. Saya sekarang di Surabaya. Saya adalah dulu sebagai Direktur Rumah Sakit Baptis Batu dari tahun 2007 sampai 2016 ya. Pertama adalah caretaker selama 2 tahun dan selanjutnya sebagai Direktur yang definitif. Saya sebetulnya bergabung dengan IRSBI atau dulu masih Yayasan Rumah Sakit, sebelum ada Yayasan Rumah Sakit, yaitu di Rumah Sakit Baptis Kediri tahun 1994. Jadi sudah 26 tahun yang lalu. Saya bersyukur sekali dan merasa betul-betul beruntung karena saya masih mengalami bekerja melayani bersama dokter-dokter misi. Jadi saya sudah mengalami waktu itu adalah transfer of knowledge sebagai dokter, bagaimana melayani pasien secara keilmuan, tetapi juga transfer of spirit dari para dokter misi ini. Saya melihat dan mengikuti dan menjalani bersama-sama bagaimana merawat seorang pasien
dengan empati. Dan empati ini yang memang harus ada sampai sekarang dan selama-lamanya di rumah sakit baptis kita ya. Nah, saya ke Batu pada tahun 99 pada saat pertama kali Rumah Sakit Baptis Batu diresmikan. Waktu itu Direktur Dr. Sukoyo. Lalu saya juga terima kasih disekolahkan dari Rumah Sakit Baptis Kediri untuk saya bersekolah di mengambil spesialis rehabilitasi medik. Lalu saya kembali di tahun 2005 selesai. Lalu ada panggilan dalam hati saya, gimana ya, Rumah Sakit Baptis Batu ini pasiennya hanya 20 ya waktu itu satu hari itu. Lalu saya sering masuk ke ruang direktur di Dr. Sukoyo, saya diskusi, lalu beliau, ya udah kamu aja gimana untuk bisa mengembangkan Rumah Sakit Baptis Batu ini. Jadi ya saya mau dan saya mengambil Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada waktu masih S2 itu saya membuat Renstra untuk Rumah Sakit Baptis Batu ini. Jadi di dalam Renstra itu tentunya yang paling penting adalah sebuah roadmap bagaimana perjalanan yang akan dijalani oleh Rumah Sakit Baptis Batu menuju kemandirian operasional secara full. Nah, jadi waktu itu yang pertama ditetapkan adalah tentunya visi misi. Nah, visi misi dan value nilai-nilai dari Rumah Sakit Baptis Batu ini kita duduk bersama dirembukan oleh kepala-kepala bagian waktu itu sekitar 30 orang yang sama-sama menggali apa sebetulnya nilai-nilai dari baptis, apa sebetulnya nilai-nilai utama yang harus kita bawakan, yang kita sampaikan, apa jati diri kita ini. Jadi jati diri kita ini jelas-jelas adalah compassionate hospital, jadi rumah sakit yang berbelas kasih, pelayanan kesehatan yang membawakan kabar baik bagi semua. Jiwa inilah yang harus senantiasa ada sebagai jati diri Rumah Sakit Baptis Batu. Jadi itulah yang membawa kami untuk melewati tahun demi tahun, untuk selalu ingat, untuk selalu melaksanakan compassionate hospital. Sehingga terus menjadi berkat bagi rumah sakit, bagi masyarakat Batu dan sekitarnya. Nah, pada akhir dari 2016 saya menyelesaikan tugas saya sebagai Direktur Rumah Sakit Baptis Batu. Nah, pasien sudah sekitar 200 lebih ya per hari, yang betul-betul bersyukur puji Tuhan sudah dipercaya oleh masyarakat Batu. Bagaimana kami mengambil hati masyarakat rumah di sekitar Batu ini tentunya adalah hanya dengan belas kasih yang disampaikan, belas kasih yang dilakukan oleh dokter, perawat, seluruh staf, sehingga satu kata saja yang bisa kita tanyakan kepada pasien itu, bagaimana, kenapa memilih Rumah Sakit Baptis Batu, adalah karena diwongke, diorangkan. Semoga ini terus menjadi satu empati bagi semua pelayanan kesehatan dalam lingkup Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia untuk selalu ingat untuk mengorangkan dengan empati setiap pasien yang Tuhan percayakan datang kepada kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Arwinda yang sudah begitu banyak memperjuangkan Rumah Sakit Baptis Batu dari yang kecil sampai menjadi apa yang menjadi saat ini. Kita akan juga, tadi Dr. Arwinda bilang belajar dari para misi tentang belas kasih dan juga tentang empati. Kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Edi Rubol tentang pelayanan Dr. Rubol yang waktu itu melayani juga di Rumah Sakit Baptis Kediri. Silakan Pak Edi. Halo teman-teman, salam sejahtera atas nama Yesus Kristus. Saya Edi Rubol, anak ketiga dari Dr. dan Ibu Rubol. Kami sekeluarga datang ke Indonesia tahun 72, di mana ayah tugas sebagai ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya ingat waktu itu Indonesia negara yang sudah merdeka, tetapi masih ada cukup banyak tentangan secara ekonomi, infrastruktur. Cuma cari beras saja cukup susah untuk banyak masyarakat. Saya ingat ayah setiap hari pulang pergi ke rumah sakit, dia naik sepeda gayung. Dia juga mengajar di sekolah perawat. Dan kami sekeluarga berbakti setiap hari Minggu di Gereja Setia Bakti. Terus tahun 77, Rumah Sakit Baptis buka cabang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu Rumah Sakit Immanuel.
Jadi kami sekeluarga pindah ke Bukit Tinggi dan ayah dan ibu tetap melayani di sana 8 tahun sampai rumah sakit dipindahkan oleh pemerintah ke Wehalim Lampung. Itu dibangun gedung baru dan mulai pelayanan rumah sakit di Wehalim. Saya lihat bibit rumah sakit Emmanuel sudah berkembang berlimpah-limpah secara medis, juga secara pelayanan dan kerohanian, jauh maju dan terus melimpah. Orang tua saya melayani di Indonesia 29 tahun dan mereka selalu merasa bersahabat dan satu keluarga besar dengan staf-staf rumah sakit, dengan anggota-anggota gereja dan anggota GGBI, dan juga masyarakat di lingkungan di mana mereka berada. Dr. Rubel dan Ibu Rubel masih hidup bersama di rumah tangga sendiri di Amerika, sudah umur 80-an dan lebih lambat dari dulu, tapi kesehatan masih cukup baik. Mereka kirim salam dan saya juga kirim salam untuk Anda semua. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan kisah dari dokter misionaris, dalam hal ini Eddie Rubel, yang masih sangat fasih bahasa Indonesianya. Lebih bagus bahasa Indonesianya daripada bahasa Indonesia saya. Terima kasih Eddie, dan kita mengucap syukur ada dokter yang di 3 rumah sakit, Kediri, Bukit Tinggi, dan Lampung, semuanya ada. Saat ini, last but not least katanya, tetapi kita ingin juga mendengarkan kisah seorang putri. Tadi seorang putra dari dokter, ini seorang putri yang ayahnya luar biasa sebagai pejuang dari pelayanan seluruh umat Baptis Indonesia, tapi secara khusus juga melakukan upaya-upaya yang luar biasa sebagai aparatur sipil negara pada waktu itu, memperjuangkan dan membuat dari yang tidak mungkin, seperti yang katanya Bu Ani tadi, tanah yang di dalam bisa diubah menjadi tanah yang di tepi jalan raya. Silakan Ibu Helen Terupun, anak dari Bapak kita yang terkasih, tokoh umat Baptis, yaitu Pak Wim Terupun. Silakan berbagi cerita tentang ayahanda tercinta. Ya, terima kasih Bapak Victor Rembet. Selamat pagi pemirsa Kapel Virtual Hope. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ada di sini karena saya akan bercerita mengenai ayah saya, Pak Wim Terupun, yang dikenal sebagai Pak Wim Terupun. Ayah saya sebenarnya adalah anak pendeta di satu pulau kecil di Maluku, Tual. Dan sebagai anak laki pertama, sebenarnya jabatan terhormat ini harus jatuh kepada ayah saya. Tapi ayah saya tidak pernah bercerita alasannya kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya setelah menyelesaikan SD di Tual dan menjadi anak rantau dan pergi ke Ambon untuk menyelesaikan SMP-nya dan menyeberang ke Jakarta untuk menyelesaikan SMA dan diterima masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tapi dari semua nasihat yang diberikan ayah saya mengerti bahwa ayah saya sebenarnya ingin mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan bukan karena dia anak pendeta. Dan dia ingin melayani Tuhan dan berbuat baik bukan karena dia dibayar oleh jemaat. Nasihat yang terus diulang-ulang kepada kami anak-anaknya, kalian harus beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Mungkin lebih daripada pendeta, pelayan gereja, tapi tidak boleh menjadi pendeta atau tidak boleh menjadi penatua atau diakon untuk jabatan, apalagi dibayar untuk pelayanan apapun. Selama hidup ayah saya, dia percaya bahwa perjalanan hidupnya, uang, jabatan, dan semua fasilitas yang diterimanya harus dipakai dan dikembalikan kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan di gereja dan menjalankan tugas negara. Ketika ayah saya masuk kejaksaan, ayah saya yakin itu adalah kehendak Tuhan. Dan ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan melalui jabatan, posisi, dan akses yang diberikan. Kalau pejabat lain berlomba untuk mempunyai target dan ingin mendapat jabatan dan ya paling penting adalah tempat tugas di daerah tertentu, ayah saya selalu percaya bahwa dimanapun dan kemanapun dia ditempatkan, pasti Tuhan mempunyai tugas yang diberikan untuk dikerjakan dan dilaksanakan.
Jadi ketika misionaris baptis dan pendeta-pendeta baptis harus mendirikan badan hukum, maka sebagai anggota gereja biasa, tetapi dianggap paling tahu mengenai urusan ini dan segala permasalahannya, dan melalui jabatan dan akses yang dimilikinya saat itu, ayah saya dipilih menjadi ketua Yayasan Baptis pertama dan ketua Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Pada saat itu didirikan tepat pada tanggal 9 Agustus 1971. Kami sangat ingat karena hari itu adalah di mana adik saya yang paling kecil lahir. Sejak saat itu saya bisa melihat ayah saya selalu mendapatkan posisi dan tempat tugas yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, terutama untuk umat baptis. Saat dipindahkan ke Medan di tahun 1969, ayah saya memulai gereja baptis pertama di Medan. Ketika dipindahkan ke Surabaya, ayah saya ikut membantu mendirikan Universitas Baptis, bekerja sama dengan Baylor University, universitas baptis terbesar di US saat itu. Tahun 1980 adalah tahun yang tersibuk ya untuk ayah saya. Ketika menjadi jaksa tinggi selama 6 tahun di NTT, di tahun 1980-an dia mendirikan gereja baptis pertama di Kupang. Ketika posisinya sebagai jaksa tinggi dan mempunyai akses lebih dekat dengan jaksa agung, sebagai ketua GGBI dan ketua yayasan, ayah saya harus mengurus masalah tukar guling rumah sakit Immanuel di Bukit Tinggi yang saat itu ya bermasalah. Saya ingat ketika itu karena saya ada di Jakarta dan ayah saya di Kupang, dia harus bolak-balik mundar-mandir dari Kupang ke Bukit Tinggi. Dan berunding ketat dengan pemerintah karena GGBI ingin mendapatkan tanah dan izin mendirikan rumah sakit yang baru di Sumatera. Jadi mereka tidak ingin supaya tanah yang diberikan itu ada di luar Sumatera. Saya tidak heran mendengar bahwa ayah saya tetap berkeras mempertaruhkan jabatannya sampai akhirnya rumah sakit baptis didirikan di lokasi yang strategis di Lampung. Karena dianggap kasus besar, saya ingat peristiwa ini dijadikan sejarah dalam kaleidoskop Kompas di akhir tahun 1980. Dan saat itu ya saya bangga menjadi orang baptis karena ceritanya ada di dalam Kompas di tahun 1980. Di akhir tahun 1980, ayah saya menjadi jaksa tinggi di Maluku dan mendirikan gereja baptis pertama di Ambon. Sampai ayah saya dipanggil Tuhan tahun 1993, ayah saya masih aktif bertugas sebagai sekretaris Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung RI. Setiap hari Minggu masih menjadi guru sekolah minggu di Gereja Baptis Kebayoran. Ayah saya ketika itu masih menjabat sebagai ketua yayasan dan ketua GGBI yang tidak pernah mau dibayar untuk pelayanannya. Dan ya ibu saya bercerita membayar sendiri biaya tiket pesawat untuk mengunjungi rumah sakit dan pelayanan-pelayanannya, dan menyerahkan tanah-tanah gereja yang dibangunnya kepada yayasan. Ayah saya tidak banyak bercerita mengenai apa yang dilakukannya. Tetapi justru cerita-cerita yang saya dengar adalah cerita-cerita dari misi-misi baptis yang masih saya temui baik di Jakarta dan di Amerika. Saya memang bangga menjadi anak Pak Wim, tetapi saya lebih bangga lagi kalau apa yang diyakininya sebagai pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada dia itu diteruskan, ya sama seperti para suster dan dokter yang melakukan dengan kasih dan empati. Saya pernah mengunjungi semua rumah sakit dan saya tahu ada kasih Yesus yang luar biasa yang disampaikan kepada setiap pasien, dan saya percaya bahwa bahkan di masa pandemi ini, ya kita bisa menjangkau lebih banyak pasien bagi kemuliaan Tuhan, dan saya percaya bahwa apa yang diteruskan oleh para dokter muda dan perawat-perawat itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Ibu Helen yang sudah bercerita tentang ayahanda, pelayanannya, kontribusinya kepada kita di Indonesia, kita sebagai umat baptis dan juga rumah sakit baptis di Indonesia ini. Kita akan terus memperjuangkan apa yang sudah ayahanda lakukan, dan kita akan mendengarkan renungan penutup yang akan disampaikan Diakon Irwan.
Berisawan yang dikasihi Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan mempercayakan pekerjaan pelayanan kesehatan baptis di Indonesia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Entah kapan tugas ini selesai, generasi demi generasi, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk menerima pelayanan kesehatan, menjalankan pelayanan kesehatan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mendengar Injil selamat oleh karena kita menolong dan Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan semua kisah dan terima kasih penutupan yang menguatkan kita kembali melakukan penekanan bahwa ini belum selesai. Walaupun ada sejarah panjang, Tuhan akan meneruskan. Kita akan menutup, nanti akan ada paduan suara dari Paduan Suara Jubeli Gereja Baptis Indonesia Grogol dalam doa penutup, tetapi kemudian juga masih ada vokal grup dari Rumah Sakit Baptis Kediri. Tapi kita akan didahului dengan promosi kesehatan, kali ini oleh bukan rumah sakit tetapi oleh Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ingin menjelaskan bagaimana beribadah dalam kondisi new normal atau kebiasaan-kebiasaan baru. Silahkan, Badan Pengurus Nasional akan menjelaskan ini dan kita kemudian akan melanjutkan dengan paduan suara yang akan menutup kita kemudian. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan Rumah Sakit Baptis, baik itu Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Immanuel, dan yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, digawangi oleh Pendeta Victor Rembet dan teman-teman, yang oleh karena kerjasama yang baik kami dari Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia dapat menyusun protap kesehatan untuk menghadapi COVID-19, terutama ketika kita memasuki new normal, yaitu ibadah dibuka kembali di gereja. Harapan kami kita semua melakukannya dengan penuh tertib, disiplin, sehingga ibadah kita berlangsung dengan nyaman, aman, tentram, dan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan memberkati.
Demikianlah acara Hope, Hospital Overcome Pandemic with Empathy dengan tema Empati dari Dulu. Acara ini diselenggarakan secara bersama oleh Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia dan The Light Communities Church. Salam damai, salam sehat, salam empati.